Jumpa lagi, konco-konco dokter desa. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Saat kehamilan, seringkali ibu hamil kurang menyadari akan pentingnya memahami dan merasakan gerakan bayi. Gerakan bayi dianggap sebagai suatu hal yang sewajarnya, selazimnya. Padahal sebenarnya ada banyak informasi yang bisa didapatkan melalui memahami dan merasakan gerakan bayinya. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya dan stay tune. Ada banyak cara untuk mengetahui kondisi bayi dalam kandungan. Dokter atau bidan biasanya akan memeriksa kondisi ibunya, bagaimana dengan tekanan darahnya, bagaimana dengan penambahan berat badannya, kemudian juga mengukur tinggi puncak rahim, memeriksa denyut jantung bayi, dan kemudian juga melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Akan tetapi sebenarnya ibu hamil bisa mengevaluasi sendiri kondisi kesehatan bayinya dengan cara memahami dan merasakan gerakan bayi dalam kandungan. Gerak bayi biasanya pertama kali dirasakan ibu pada usia kehamilan sekitar 5 bulan, di mana ibu bisa merasakan bagaimana bayi berguling, memukul, menendang, menyikut, dan sebagainya. Semakin besar usia kehamilan, semakin ibu bisa merasakan gerakan bayinya. Dan terkadang juga akan terasa nyeri, terutama pada saat akhir kehamilan. Meskipun demikian, terkadang gerakan bayi juga susah dirasakan oleh ibu, terutama jika ibu hamil disertai dengan kegemukan atau ibu hamil disertai dengan cairan ketuban yang berlebihan. Seperti halnya manusia dewasa, bayi dalam kandungan juga memiliki karakter khusus. Ada bayi yang lincah, banyak bergerak. Ada bayi yang pendiam, tidak banyak bergerak. Kemudian juga bagaimana dengan pola tidurnya, setiap bayi beda-beda. Namun biasanya bayi akan bangun pada kisaran malam hari, sekitar pukul 8, 9, atau 10. Dan jika ibu hamil telaten merasakan dan memahami gerak bayi, maka dia akan bisa mengetahui pola gerakan bayi, kapan bayi banyak bergerak, dan sebagainya. Terdapat beberapa manfaat dari memahami dan merasakan gerakan bayi. Yang pertama adalah bisa secara kasar mengetahui usia kehamilan. Gerakan bayi pertama kali bisa dirasakan ibu pada usia kehamilan sekitar 5 bulan. Ibu perlu mencatat kapan gerakan bayi pertama kali dirasakan. Ini penting sekali, terutama jika ibu lupa dengan haid terakhirnya atau ibu memiliki siklus haid yang tidak teratur sejak sebelum hamil. Manfaat kedua adalah bisa mengetahui secara kasar posisi bayi dalam kandungan. Jika ibu merasakan gerakan bayi yang kuat
pada bagian atas, maka biasanya kaki ada di atas, sedangkan kepala ada di bawah atau posisi yang normal. Namun jika ibu merasakan gerakan bayi yang kuat pada bagian bawah, maka biasanya kepala bayi ada di atas dan kaki ada di bawah atau posisi nyungsang. Manfaat ketiga, dan ini yang paling penting, adalah untuk mengevaluasi kondisi kesehatan bayi di dalam kandungan. Gerakan bayi yang kurang di dalam kandungan biasanya mengindikasikan kesehatan bayi yang kurang di dalam kandungan. Dan jika itu terjadi, maka ibu sebaiknya segera memeriksakan diri ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan bayinya. Merasakan dan menghitung gerakan bayi sebaiknya mulai teratur dilakukan pada usia kehamilan memasuki trimester ketiga. Hitung pada saat bayi banyak bergerak aktif, biasanya pada malam hari sekitar pukul 8, 9, dan 10. Bayi yang normal biasanya bergerak minimal 5 kali dalam 1 jam. Jika ibu merasakan gerakan bayi yang kurang, maka perut bisa digoyang, atau ibu makan minum yang manis-manis, atau juga miring kiri sejenak selama beberapa menit, dan kemudian coba lagi rasakan gerakan bayi. Jika masih kurang, maka sebaiknya ibu segera ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan bayi di dalam kandungan. Gerakan bayi yang bisa dirasakan ibu sebenarnya adalah media komunikasi yang baik antara ibu dengan bayi di dalam kandungan. Media komunikasi yang bisa memberitahu ibu tentang kondisi kesehatan bayi di dalam kandungan. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan manfaat memahami gerakan bayi dalam kandungan. Semoga berguna, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.